Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi negara berkaitan dengan kejahatan cyber. Yurisdiksi negara dalam mengenai kasus cybercrime, yurisdiksi menurut Convention of Cybercrime. Menurut hukum internasional, negara memiliki batas-batas tertentu dalam menerapkan yurisdiksi untuk kasus yang melibatkan kepentingan negara lain. Salah satu batas tersebut dalam bentuk kewajiban setiap negara untuk menghindari kesulitan negara lain dalam upaya menerapkan yurisdiksi. Hukum Indonesia yang mengatur cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagian mengatur yurisdiksi yang bagian kedua mencakup dasar teritorial subjektif bagi setiap orang melakukan cybercrime dan dikualifikasikan berbahaya di Indonesia. Namun, dalam prakteknya, hal ini sulit untuk dilakukan jika kejahatan dilakukan dari luar Indonesia karena belum tentu setiap negara akan menyampaikan. Meskipun UU ITE telah mengikuti ketentuan substantif dalam konvensi tentang cybercrime, kecuali Indonesia ikut meratifikasi konvensi cybercrime. Keuntungan Indonesia meratifikasi, Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan peserta dalam hal kasus cybercrime yang mungkin Indonesia, terutama jika pelaku melakukan cybercrime di luar wilayah Indonesia. Posisi Indonesia dapat mengajukan ekstradisi terhadap pelaku akan menjadi lebih kuat. Permasalahan yurisdiksi dalam Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa secara khusus ditempatkan pada pasal tersendiri, yakni pada pasal 22. Pasal yang terdiri dari 4 ayat tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut. 1. Masing-masing pihak harus mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atau pelanggaran apapun yang ditetapkan sesuai dengan pasal sampai 11 konvensi ini jika pelanggaran berkomitmen A. Di wilayahnya, B. Di atas kapal yang mengibarkan bendera partai itu, atau C. Di atas pesawat yang terdaftar berdasarkan hukum pihak tersebut atau oleh salah satu warga negaranya jika pelanggaran tersebut dapat dihukum pidana. Hukum di mana pelanggaran itu dilakukan jika pelanggaran itu dilakukan di luar wilayah yurisdiksi negara bagian manapun. 2. Setiap negara berhak untuk memilih apakah akan menerapkan atau tidak ketentuan yurisdiksi tersebut. 3. Setiap peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal 24 bagian pertama konvensi ini. Dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan tidak dilakukan ekstradisi atas dirinya dengan pertimbangan status kewarganegaraannya. Dewan Eropa melalui Committee of Experts on Crime in Cyberspace sebagai panitia perumus konvensi ini menerbitkan penjelasan resmi mengenai pasal-pasal dalam konvensi tersebut. Penjelasan tersebut dimuat dalam suatu dokumen yang dinamakan Explanatory Report of the Draft Convention on Cybercrime yang telah disetujui pada bulan November 2001. Pasal 22 ini memuat sejumlah kriteria yang mewajibkan setiap pihak dalam konvensi ini untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang disebutkan mulai dari pasal 2 hingga pasal 11 dalam konvensi ini. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain: A. Penyadapan secara tidak sah, B. Kejahatan pornografi anak, C. Penipuan melalui komputer, dan lain-lain. 4. Konvensi ini
tidak mengecualikan jurisdiksi kriminal yang dilakukan oleh suatu pihak sesuai dengan hukum domestiknya. Kerjasama internasional dalam mengatasi konflik jurisdiksi. Berbagai cara dilakukan oleh negara-negara untuk menyelesaikan permasalahan jurisdiksi. Namun apabila pelaku cybercrime berada di luar wilayah negara yang terkena dampak paling besar, maka harus dipikirkan bagaimana cara membawa pelaku tersebut ke negara tersebut. Cara yang bisa ditempuh oleh negara-negara adalah melalui jalur kerjasama internasional. Berikut adalah bentuk kerjasama internasional yang ditempuh negara-negara untuk membawa pelaku cybercrime agar dapat diadili di negaranya. 1. Ekstradisi dan deportasi. 2. Bantuan timbal balik. 3. Pengalihan perkara. Pengaturan mengenai cybercrime di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, undang-undang ini mengatur tentang segala sesuatu mengenai data elektronik dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Pada awal pembentukannya, undang-undang ini menuai banyak kontroversi karena dianggap akan mematikan kebebasan untuk mengekspresikan diri di cyberspace. Dalam undang-undang ini, secara rinci dijelaskan mengenai segala perbuatan yang digolongkan sebagai cybercrime. Jenis-jenis perbuatan ini diatur dalam pasal 27 dan pasal sampai pasal 37.